Apa sih sebenarnya maksud dari banjir? Banjir merupakan kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang normalnya kering malah menjadi terendam air. Nah, banjir ini dapat disebabkan oleh curah hujan berlebih ataupun luapan air dari sungai. Nah, banjir dapat dicegah loh. Gimana sih cara mencegahnya? Ya salah satunya dengan adanya lahan basah dapat mencegah banjir. Tadi banjir, sekarang lahan basah. Apa sih sebenarnya lahan basah itu? Oke, jadi gini, lahan basah itu merupakan wilayah yang tanahnya jenuh dengan air. Luas kawasan lahan basah itu mencapai 6% dari total luas permukaan bumi loh. Meskipun hanya menempati sebagian kecil dari luas permukaan bumi, namun lahan basah dapat memiliki peran yang begitu penting dalam keberlangsungan alam. Memangnya apa sih peran dari lahan basah itu? Oke, salah satu peran dari lahan basah yaitu mencegah terjadinya banjir. Mengapa demikian? Karena lahan basah memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air jauh lebih tinggi dibanding tanah mineral. Ini dikarenakan komposisi bahan organik yang tinggi pada lahan basah sehingga menyebabkan lahan basah mampu menyerap air dalam jumlah yang relatif tinggi. Nah, keberadaan senyawa organik juga menjadi penyebab tingginya kadar karbon pada lahan basah nih. Jadi, senyawa organik yang ditemukan pada lahan basah seperti senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tanin, resin, suberin, dan protein. Kemampuan lahan basah dalam menyerap air, terutama ketika curah hujan yang tinggi, dapat menanggulangi terjadinya banjir, terutama bagi daerah seperti Kalimantan Selatan. Berkaca dari bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2021 yang lalu, di mana memberikan dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur, lumpuhnya jalur transportasi, serta menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya banjir yaitu peran lahan basah sebagai penyerap air tidak optimal. Ini dikarenakan tingkat kebutuhan lahan pada sektor seperti pertanian dan industri sehingga mendorong manusia untuk melakukan pembukaan area di lahan basah. Pembukaan area yang tidak ramah lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan kimia pada lahan basah. Akibatnya, lahan basah tidak dapat menyerap kelebihan air dengan baik. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, tidak menutup kemungkinan banjir akan kembali terjadi. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam upaya konservasi lahan basah dengan cara tidak melakukan pembukaan lahan gambut dengan pembakaran. Penanaman kembali area lahan basah yang telah terdegradasi dan melindungi, menjaga serta melestarikan area lahan basah sehingga manfaat lahan basah dapat dirasakan tidak hanya oleh manusia saja, namun juga oleh ekosistem lahan basah. Oh ya, nah ini contoh salah satu lahan basah. Gimana? Indah kan? Oleh karena itu, mari kita sebagai mahasiswa yang merupakan masa depan dari Kalsel memulai pergerakan setidaknya dari mindset dari kita sendiri yang mana peduli lingkungan itu harus ditegakkan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah memperhatikan and see you.